Puji syukur, kita bersyukur banget, we are very grateful kepada Tuhan. Kita merasa bahwa semua yang kita jalani ini, semua ini mujizatnya Tuhan tuh benar-benar kita rasain banget gitu. Miracle-nya tuh kita rasain sekali gitu. Untuk dia bisa menjalani semua treatment kemoterapi dengan segala tantangannya ya, yang namanya ngejalanin kemo itu, aduh, aku melihat sendiri dan dampingin sendiri anakku ngejalanin itu semua. Dan dia bisa menjalani itu semua, itu kan kebaikannya Tuhan, itu kan pertolongannya Tuhan. Jadi kita bersyukur banget, dia sekarang ini baik-baik aja. Tadi sempat aku kasih lihat sedikit karena dia kepengen banget melihat keponakannya. Dan dia excited banget karena hari ini katanya aku mau live sama Gempi dan namanya Gempi. Jadi dia cukup happy ya, walaupun tentunya dia sedih karena nggak bisa keluar dari rumah, dia harus di dalam rumah terus, nggak boleh kemana-mana. Tapi kita berusaha untuk hibur dia sebaik mungkin. Kita berusaha untuk membuat semuanya senyaman mungkin lah buat dia. Itu sih, itu aja yang penting. Dan masih ada proses yang harus kita jalanin. Penasarannya, karena kan kalau yang kelihatan mata kayaknya udah oke gitu. Tapi sebenarnya kalau dari para dokter bilang masih banyak, maksudnya masih seberapa banyak sih step-step yang mesti dilaluin? Ada nggak sih perkiraan waktunya? Dasar aku ya manusia, kayak pengen berapa lama lagi sih gitu? Kayak gemes kalau ya. You guys so much gitu ya, enggak sih. Cuman kira-kira ada perkiraan nggak sih sebenarnya kalau kayak sakitnya Aisyah ini, Kak? Jadi jenis leukemia atau kanker darah yang dimiliki Aisyah itu di awal diagnosa itu memang membutuhkan treatment 2-3 tahun. Jadi memang dia yang paling lama 2-3 tahun. Dan kita sudah di sini 2,5 tahun. Nah, setelah treatment itu selesai, maksudnya bukan selesai, maksudnya setelah semua kemoterapi apa segala macam selesai, itu masih ada itu yang aku bilang bukan trikinya ya, tapi maksudnya itulah proses yang memang harus dilalui gitu. Jadi setelah kemoterapinya semua selesai, dia harus menjalani ada masa tunggunya dulu gitu. Di dalam masa tunggu inilah dokter akan betul-betul betul-betul memperhatikan dia, betul-betul menjaga dia, betul-betul ngeliatin banget dia dan melihat reaksi tubuhnya dia terhadap semua treatment yang sudah diberikan gitu. Nah, setelah itu nanti sampai dokter benar-benar merasa yakin bahwa oke, it's all good. Nah, proses sampai dokter merasa oke, it's all good. Nah, itulah proses yang kita aku juga tanya kemarin, ini berapa lama sih sebenarnya sampai semua itu, nggak tahu karena mungkin karena setiap anak mempunyai berbeda-beda ya gitu. Nah, tapi ya kita jalani aja, kita menjalani aja. Jadi nanti kalau misalnya dokter udah bilang oke, semuanya all good, apa segala macam, barulah nanti akan kan Aisyah tuh punya chemoport ya, jadi dia tuh kayak ada satu alat yang memang ditanam, dimasukin ke bawah kulitnya dia, chemoport. Jadi alat untuk nanti kalau setiap kali ada chemo tuh dia lewat alat itu gitu, jadi nggak perlu cari pembuluh darah di sini gitu, dia langsung tusuk di sini gitu. Nah, alat itu baru akan dikeluarkan bila mana dokter memang sudah betul-betul merasa bahwa oke, all clear gitu, all good gitu. Karena dokter nggak mau gegabah untuk masalah itu, dan ya kita nggak inilah, kita berdoa pokoknya. Pasti Tuhan tolong kita dan pasti Tuhan berikan semua yang paling baik. Amin, Kak, kalau itu iya banget tuh, pasti banget. Dan aku yakin juga Tuhan juga pasti yang jadi kekuatan kalian selama ini kan, bisa lewat terus. Dia selain Aisyah emang kece banget, dia kuat banget, hebat banget, pinter banget.
Itu juga pasti jadi kekuatan buat kakak kan, buat ngelewatin semuanya. Cuman emang gila sih, kamu sih hebat banget sih kak. Aku sih kayak dari pertama tuh kayak, kayak apa yang bisa aku lakukan ya rasanya. Tapi pasti kayak aku tahu banget kalau lagi dalam kondisi itu kan, udah ya, kasih ruang dulu ya, biar saya nyelesain dulu semuanya. Dan I respect ya itu banget. Tapi ngelihat kakak ya, benar-benar sampai sekarang 2 tahun setengah dengan segala yang dilalui, nggak bisa bayangin. Tapi kamu tuh luar biasa banget. Amin. God's help hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena belas kasihnya Tuhan, hanya karena pertolongannya Tuhan. Aku percaya banget itu. Karena kalau aku disuruh ngitung nih, sebagai seorang manusia, aku disuruh ngitung, disuruh membayangkan, ya ampun, kayak nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Maksudnya, gila ya, bisa berjalan sampai sini gitu. Ya walaupun kadang-kadang nggak berjalan juga, kadang-kadang mesti ngerangkak juga, kadang-kadang mesti bener-bener gitu. Tapi toh terlewati, toh terlalui gitu. Jadi semua ibu yang ada di posisiku, semua pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau dilihat, mungkin ngelihat aku aja gitu kayak yang gimana gitu, tapi sebenarnya banyak sekali ibu-ibu lain yang juga sekarang ini lagi menjalani perjuangan, mendampingi perjuangan anak-anaknya ya, mungkin mirip-mirip gitu sama apa yang pernah aku lalui gitu. Dan mereka juga luar biasa banget. Aku tuh banyak DM-an Cel sama ibu-ibu lain yang kebetulan mungkin anaknya ada yang lagi berjuang melawan apa, anaknya lagi berjuang, dan mereka sih luar biasa banget. Dan banyak yang punya perjuangan-perjuangan tambahan. Gitu. Jadi saling nguatin juga satu sama lain mungkin ya kak? Banget, sangat amat. Jadi bersyukur banget aku bisa jadi kenal sama mereka-mereka itu gitu. Karena saling kasih support, saling sharing gitu. Kalau Aisyah sekarang, dia ngapain aja di sana berarti? Di rumah, tapi masih sekolah online berarti? Enggak, aku tuh nggak tahu deh. Aku kayaknya mesti harus mulai mencari ya untuk dia sekolah online yang beneran gitu. Karena aku sampai sekarang ini masih ngajarin dia secara ya aku ngajarin sendiri di rumah gitu. Jadi aku tuh bikin sekolah, namanya aku bikin sekolah ibu gitu. Sekolah ibu. Kamu kreatif banget sih. Itu sih hebat loh, nggak semua orang tuh bisa inisiatif kayak begitu, ngakal-ngakalin keadaan kayak begitu tuh nggak mesti loh. Itu hebat banget sekolah ibu. Gurunya ibu sendiri. Gurunya ibu sendiri, jadi aku kalau misalnya udah sekolah ibu dipanggilnya Miss. Jadi bukan berganti peran sejenak jadi Miss. Berganti peran jadi Miss. Kalau Miss berarti malah nggak boleh marah-marah dong kalau dia nggak ngerti apa. Iya kan? Iya, aduh tapi tetap ya, jadi guru itu susah. Aduh, jadi guru itu bener-bener, aduh udah deh ya, aku tuh makanya, kita tuh ya, jangan macem-macem sama yang namanya guru tuh, jangan macem-macem. Karena pekerjaan atau dedikasi seorang guru tuh luar biasa banget. Gak bisa, aku tuh gak cocok aku jadi guru. Tapi ya tetap kita ngejalanin tiap hari, aku tiap hari ngajarin dia Senin sampai Jumat. Nah itu Senin sampai Jumat tuh ada matematika, ada bahasa Inggris, ada mengaji. Nah itu semua memang masih aku ajarin dan aku pakai beli buku yang sesuai dengan kurikulumnya seharusnya dia gitu. Tapi memang karena aku ada di Singapura, jadi ya aku belinya buku-buku yang memang ada ngikutin kurikulumnya Singapura gitu. Wow. Itu kan susah ya, kalau nggak salah orang-orang ngomong kalau pendidikan Singapura kan bukannya serem banget kak. Iya, tapi katanya kalau misalnya masuk sekolah Singapurnya dari mulai masih primary atau masih SD, pasti anaknya bisa menyesuaikan. Tapi kalau misalnya sekolahnya, katanya ya, aku juga dengar-dengar dari ibu-ibu yang lain, katanya kalau sekolahnya SD-nya itu tidak di Singapura, tapi terus sekolah lanjutannya SMP atau SMA-nya di Singapura, katanya akan menjadi lebih sulit untuk anaknya untuk menyesuaikan, katanya. Iya benar-benar, aku juga pernah dengar. Stres anak-anaknya, berat. Tapi dia tuh keren banget, dia tuh dari kecil ya, dia selalu kalau ketemu Gempi saking gemesnya, dia tuh bilang Gempi tuh ponakannya dia kan, diajarin joget-joget, nggak pernah bisa diam.
yang make up, yang apa, Ya, asli. yang kepang. Kalau sekarang udah makin Benar. ini masih begitu nggak sih? Sama sekarang dia tuh sukanya apa? Si Aisyah itu Blackpink. Sekarang itu dia dia sukanya TikTok. Ya, dia sukanya Jadi dia sukanya TikTok. Aku batasin. Hanya boleh pegang pegang gadget hari Minggu aja. Jadi Senin sampai Sabtu dia nggak boleh pegang gadget. Nah, tapi aku ya tentunya aku harus, karena kan dia nggak ada kegiatan lain di rumah kan. Jadi aku harus cari apa namanya activity lain yang dia bisa lakukan di rumah yang sama interestingnya mungkin buat dia, tapi yang nggak mesti pegang gadget. Jadi aku segala macam lah aku taruh di rumah, arts and craft, terus buku baca, terus aku ngeliat dia seneng banget dia seneng baca, seneng gambar, dan seneng bikin buku. Jadi dia suka-suka nulis gitu loh, Cel, seneng apa-apa tuh seneng nulis, seneng bikin kartu sendiri. Mungkin karena salah satu tante, jadi salah satu adiknya Mas Jerry itu ada yang suka bikin kartu ucapan gitu, bagus-bagus. Jadi dia kayaknya terinspirasi dari situ. Jadi dia senang bikin kartu gitu. Dia suka nulis-nulis, gambar-gambar. Terus dia suka bikin buku kecil, buku mini. Jadi di kertas dia lipat-lipat, terus dia bikin buku cerita karangan dia. Gitu. Aku simpenin sih, tapi ya bagus, itu jadi kegiatan dia lah paling enggak melalui hari-hari. Iya, dia pasti emang seni banget lah anaknya. Secara bapaknya seni gitu, kamu juga seni banget. Iya. Udah nggak heran. Iya, dia suka begituan. Iya. Iya. Aku salam ya buat Aisyah ya Kak. Aku kangen banget tadi. Iya. Lihat dia sedikit aja tuh rasanya aku yang, gitu. Dia udah besar banget sekarang. Iya. Aku salam. Iya. Iya, aku sampaikan. Senang sekali loh. Pasti dia juga happy banget. Aku satu terakhir untuk menutup pembicaraan hari ini juga. Kira-kira Kak berkenan nggak kasih pengetahuan buat kita sebagai ibu-ibu lain juga untuk jagain anaknya semuanya, kan berarti sehat-sehat. Cuman kalau kira-kira gejala-gejala awal untuk sakit leukemia kayak Aisyah atau mungkin yang teman-teman lain juga, itu gejala awalnya apa supaya segera bisa diantisipasi gitu Kak? Oke. Pertama yang harus aku share adalah kanker pada anak, atau salah satunya adalah leukemia, yaitu kanker darah. Itu adalah kondisi atau penyakit yang sampai sekarang tidak pernah diketahui secara jelas apa sebabnya. Jadi nggak mesti ada genetis, nggak mesti ada apa-apa. Kan orang suka bilang tuh kadang-kadang kalau anak kanker tuh suka bilang, oh itu dulu makanannya, itu dulu ininya, orang tuanya segala macam. Tidak pernah ada satupun sekarang ini penelitian dan apapun yang bisa memberikan secara jelas dan pasti apa penyebabnya. Jadi itu bisa terjadi kepada siapapun secara acak, random. Jadi menurut aku yang paling penting adalah dan maka dari itu maka tidak ada hal yang terlalu nggak ada hal yang terlalu banyak yang kita bisa bikin untuk mencegah itu, menghindari itu, nggak ada. Karena itu pertanyaan aku pertama kali dulu kepada dokter. Saya salah di mana, Dok? Aku bilang, aku ASI, anak aku eksklusif, Aisyah itu ASI 2 tahun. Eksklusif. Tahu banget. Aku bawa kemana-mana ASI. Semua makanan dia organik, dia tidak pernah makan semua itu snack-snack. Dia makan gula-gula manis-manis itu hanya 1 kali seminggu, dan aku batasin banget. Aku bilang jadi salahnya di mana, dan itu dokter yang bilang sama aku. So best, yang terbaik adalah tetap tentunya raise sebaik-baiknya, berikan makanan dan segala macamnya sebaik-baiknya sebagaimana yang sudah diketahui oleh semua orang. Tapi yang paling penting adalah tetap harus jangan menganggap remeh gejala-gejala kecil. Dulu Aisyah pertama kali itu gejalanya itu adalah tiba-tiba dia biru-biru badannya, memar-memar satu badan, lalu dia tiba-tiba demam. Nah, kenyataan pada saat dia demam itu dan pada saat dia biru-biru itu dulu mungkin aku ngelihatnya kayak yang biasa. Orang kan kadang-kadang kalau kita suka kecapean suka biru-biru ya badannya ya.
Nah, jadi kadang-kadang suka merasanya kayak yang ini mah mungkin karena dia kecapean, apalagi pada saat itu keadaannya dia baru pulang dari berlibur ke Eropa sama papahnya dan keluarga papanya. Jadi aku merasanya kayak mungkin dia kecapean gitu. Kayaknya dia cuma kecapean aja. Dan biru-biru, demam, terus waktu itu dia tiba-tiba lebih kurus. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari gejalanya nggak terlalu ada yang signifikan sebetulnya gitu, dan cukup kayak demam-demam biasa. Sempat aku pikir apa ini kena DBD ya kan, karena waktu itu trombositnya juga tiba-tiba rendah gitu. Menurut aku yang terbaik itu adalah selalu aware dan jangan pernah meremehkan gejala-gejala kecil. Nggak perlu juga jadi keparnoan, tapi gini, kalau memang misalnya melihat bahwa anak itu, aku selalu percaya, salah satu dokter yang merawat Aisyah itu bilang gitu, itulah kadang-kadang ibu itu harus mendengarkan dan mengindahkan instingnya. Karena biar bagaimanapun ibu tuh suka punya itu sama anak. Bonding itu kan suka punya. Karena pada saat dia pertama kali waktu itu sakit dan mulai menunjukkan gejala, aku merasa dari awal something is not right gitu. Ini bukan demam biasa gitu. Walaupun kelihatannya kayak demam biasa, tapi kayaknya ini enggak gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan gejala-gejala kecil. Kalau memang udah ngelihat anak demam 1 hari, 2 hari, mulai masuk ke hari ketiga dan nggak turun-turun, tetap naik turun, bawa ke dokter. Pokoknya apapun yang kira-kira dilihat dari orang tua terhadap anak, kayaknya ini sesuatu yang tidak biasa, langsung ke dokter. Mending dicek sampai tuntas. Yes, cek dan cek sampai tuntas. Nggak ada ruginya. Bener-bener nggak ada ruginya, nggak ada salahnya, dan itu yang aku selalu, jangan takut dibilang keparnoan, jangan takut dibilang apaan sih cuma begitu aja, kan kadang-kadang kita suka gitu ya, suka ada yang apa sih begitu aja mesti dibawa ke dokter dikit-dikit. No, bawa ke dokter. Kalau jadi ibu emang harus begitu aja. Yes, harus begitu rempong, bener-bener banget Kak. Yes, setuju. Gitu sih dari aku. Wah, terima kasih ya Karina. Iya. Wow, udah lama nih kita ngobrolnya, kayaknya dicas jadi 10 nih. Aku nggak maksud kok, padahal cuma gitu doang Lisi, tapi emang kalau perempuan 2 disatukan apalagi berdarah Batak jadi beginilah. Emang, gitulah. Makasih banget ya. Thank you buat obrolannya. Pokoknya doa aku selalu menyertai kalian, semoga selalu dikasih kekuatan buat ngelewatin hari per harinya lagi, sampai nanti pasti indah pada waktunya kan, kita percaya yang paling indah. Bisa nanti main-main lagi kita ya, ketemu Aisyah. Yes, amin. Thank you so much buat ngobrol-ngobrolnya. Ica sukses selalu, ya, sehat-sehat. Kamu juga sehat-sehat terus pokoknya ya, semangat. Amin. Horas. Horas.